Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullahi ta'ala, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di majelis kita Jumat malam ba'dal maghrib, yaitu mempelajari tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku Matan al-Ajrumiyah karya al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Baik, lanjutkan pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas marfu'atul asma. Marfu'atul asma artinya isim-isim yang dirafa'kan. Kalau kita dengar kata rafa', bayangannya apa? Ya, harakat akhirnya dhammah atau yang menggantikannya. Ya. Kalau dia isim mufrad maka dhammah, atau yang dhammah lainnya apa? Jamak taksir itu juga dhammah. Kemudian apa lagi yang pakai dhammah? Jamak muannas salim. Kemudian isim-isim yang dibaca rafa' maksudnya adalah isim-isim yang memiliki kedudukan. Jadi gitu. Jadi maksudnya isim-isim yang dibaca rafa' itu nanti kan ada 7. Maksudnya 7 itu adalah 7 kedudukan. 7 kedudukan dalam kalimat. Jadi kita mempelajari nahwu itu mempelajari perubahan akhiran kata dalam sebuah kalimat. Ya, dalam sebuah kalimat. Fungsinya apa? Mengetahui kedudukan masing-masing kata tersebut. Nah, ketika dibaca rafa' itu dia itu kedudukannya sebagai apa saja. Maka ada 7 di sini. Marfu'atul asma itu sab'ah, ada 7. Yang pertama al-fa'ilu, fa'il, ya, kedudukannya sebagai pelaku. Nah, kalau pelaku itu pasti dibaca rafa'. Ya, contohnya qama zaidun. Nah, zaidun, Zaid telah berdiri, maka dia rafa' itu karena sebagai fa'il. Kemudian yang kedua al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, atau nama lainnya apa? Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu pengganti fa'il atau dia aslinya itu objek tapi tidak disebutkan pelakunya. Nah, konteksnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pada kalimat pasif. Kalimat pasif. Jadi misalkan daraba zaidun kalban, Zaid telah memukul anjing, seekor anjing. Nah, itu zaidun kan fa'il, kalban di situ maf'ul aslinya. Namun ketika zaidunnya dibuang maka menjadi duriba kalbun. Nah, kalbun di situ sebagai ya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il. Itu kedudukannya seperti itu. Nah, posisinya kalau dalam bahasa Arab itu ketika fiilnya majhul. Fiilnya majhul. Jadi kalau fiilnya maklum maka butuh fa'il, kalau fiilnya majhul maka butuh naibul fa'il, pengganti fa'il tadi. Kemudian yang ketiga al-mubtada. Yang keempat khabarul mubtada. Jadi mubtada dan khabarnya. Ini dua kedudukan yang berirab sama, itu sama-sama rafa'. Ini dua kedudukan dalam bahasa Arab, mubtada dan khabar. Kalau dalam bahasa Indonesia
bisa disamakan dengan kalimat apa? Diterangkan, menerangkan ya. Jadi DM ya, diterangkan, menerangkan. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun itu dia mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata yang akan diterangkan. Kemudian qaimun itu khobar. Khobar kan mengabarkan, menerangkan ya. Dia menerangkan yang tadi akan diterangkan tadi. Zaid adalah orang yang berdiri. Itu dua kedudukan sekaligus, khobar dan mubtada dan khobar. Kemudian itu tadi 3, 4. Kemudian yang ke 5 ya, ismu kana wa akhwatiha. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Isimnya kana itu asalnya juga bagian dari pembahasan mubtada tadi. Mubtada khobar kemasukan kana gitu. Nah, isimnya kana itu mubtada, tapi mubtada yang kemasukan kana. Gampangannya gitu logikanya. Jadi antum harus paham betul paham dulu mubtada khobar tadi. Contohnya Zaidun qaimun. Nah, kemasukan kana maka menjadi kana Zaidun qaiman gitu. Nah, kemudian yang keenam khobarnya inna. Nah, jadi ini juga mubtada khobar tapi kemasukan inna. Contohnya tadi Zaidun qaimun, kemasukan inna menjadi inna Zaidan qaimun. Nah, qaimun itu dia dibaca rafa. Nah, kemudian yang ketujuh itu at-tawabi, kata-kata yang mengikut kepada 6 kedudukan tadi. Ya, mengikut 6 kedudukan tadi. Lah, pengikut itu apa saja? Ada naat, artinya apa? Sifat. Jadi dia mensifati salah satu dari 6 tadi. Dia mensifati. Ngikut aja i'rabnya. Kalau dia naatnya fa'il, ya nanti dia ikut rafa kan itu. Dia sifatnya si fa'il. Misalkan jaa Zaidun, Zaid telah datang. Jaa Zaidun al-aqilu, yang berakal. Itu maka itu adalah sifat. Kemudian yang kedua ataf. Tawabi yang berikutnya adalah ataf. Ataf itu diiringi dengan huruf ataf. Ya, gampangannya gitu. Ataf itu kata yang dihubungkan dengan huruf ataf. Nah, huruf ataf ada 10. Ya, ada waw, fa, summa, au, am, imma dan seterusnya. Contohnya jaa Zaidun wa amrun. Nah, wa amrun, wa ataf, amrun dia ma'tuf, diatofkan gitu. Kemudian tawabi yang berikutnya taukid, penguat. Nah, taukid itu tergantung jenisnya. Kemarin kita sebutkan taukid ada 2, ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Kalau lafzi itu sesuai lafadznya, misalkan jaa Zaidun Zaidun, diulang aja, jaa Zaidun. Di sini tidak disebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah taukid secara maknawi. Nah, taukid maknawi itu dengan lafadz yang maknanya itu menguatkan muakatnya. Ya, contohnya lafadznya apa? An-nafsu, al-ainu, kullu, ya, ajma'u kan itu. Contohnya jaa Zaidun nafsuhu, nafsuhu, maka itu adalah taukid. Kemudian yang keempat, yang terakhir pembahasan kita kemarin adalah al-badalu, pengganti. Nah, contohnya misalkan jaa Zaidun akhuka, telah datang Zaid yaitu saudaramu. Nah, maka akhuka di situ adalah badal. Ya, boleh dengan kalimat yang lain, misalkan telah datang Zaid yaitu anakmu, berarti jaa Zaidun ibnuka, Zaid ibnuka. Atau nama juga jaa Zaidun ibnu Muhammadin, telah datang Zaid anaknya Muhammad. Ya. Nah, itu sering itu badal yang berupa bin itu badal itu. Ya, misalkan an, misalkan an Abdullah ibni Mas'udin, atau qala Abdullah ibnu Mas'udin, telah berkata Abdullah yaitu ibnu Mas'ud, itu anaknya, itu badal. Ya, menggantikan, maka terjemahnya yaitu. Nah, alhamdulillah selesai kita membahas marfu'atul asma. Sekarang kita lanjutkan masuk kepada pembahasan babu mansubatil asma'i. Ya, dengan tanya dulu, silakan. Badal ini
harus ada yang dibadalinya ya. Iya. Intinya namanya tabi itu ada matbu. Kan pengikut dia. Jadi ada yang diikuti. Kalau tidak diikuti ya dia bukan pengikut, nah gitu. Tapi dia berdiri sendiri, berarti salah satu dari 6 tadi. Ada bedal minhunya ya. Iya. Ada mubdal minhu istilahnya. Sini koma Zaidun akhuka. Jadi kalau nggak ada Zaidun nggak bisa langsung koma akhuka gitu. Ya akhuka jadinya fa'il nanti. Jadi poin pertama. Ya kan pada kedudukan pertama bukan tawabi. Jadi intinya marfu'at itu 6 plus 1 tawabi. Maka disebutkan ada 7. Nah, demikian pula nanti mansubatul asma disebutkan. Kita baca dulu ya. Baik, bismillah. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Babu mansubatil asma'i. Babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu khamsata asyara. Al-mansubatu khamsata asyara. Wa hiya al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Wal masdaru. Wal masdaru. Wa dzarfu zamani. Wa dzarfu zamani. Wa dzarful makani. Wa dzarful makani. Wal halu. Wal halu. Wat tamyizu. Wa tamyizu. Wal mustathna. Wal mustasna. Wasmula. Wasmula. Wal munada. Wal munada. Wal maf'ulu min ajlihi. Wal maf'ulu min ajlihi. Wal maf'ulu ma'ahu. Wal maf'ulu ma'ahu. Wa khabaru kana wa akhawatiha. Wa khabaru kana wa akhawatiha. Wasmu inna wa akhawatiha. Wasmu inna wa akhawatiha. Wattabi'u lil mansubi. Wattabi'u lil mansubi. Wa huwa arba'atu asya'a. Wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu An-na'tu. wal 'atfu Wal 'atfu. wat taukidu Wat taukidu. wal badalu. Wal badalu. Ayo. Terjemahannya bab tentang isim-isim yang dinasabkan. Ya. Arti aslinya mansubat itu kan isim maf'ul. Artinya yang dinasabkan. Bab yang dinasabkannya isim-isim. Nah, arti kakunya gitu. Tapi kita boleh dibalik terjemahannya itu bab tentang isim-isim yang dinasabkan. Nah, kalau nasab bayangan kita apa? Ya, harokat fathah atau yang menggantikannya. Nah, ini sama yang dimaksud dengan isim-isim yang dinasabkan tuh kedudukannya, ini gitu. Dia kedudukan dalam kalimat tuh sebagai apa? Bukan jenis isimnya lah ya. Kalau jenis isimnya itu kemarin sudah kita sebutkan ada isim mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar jam, jamak muannas. Itu namanya jenis-jenis isim. Tapi isim yang dirofakkan atau di sini isim yang dinasabkan tuh kedudukannya. Jadi kedudukan isim kapan dia dinasabkan? Nah, maka ini ada 15. Ada 15 kedudukan. Al-mansubatu khamsata asyara. Mansubat itu ada 15. Khamsah itu 5, asyara itu 10. 5 10 sama dengan 15. Wahya yaitu yang pertama maf'ulu bih. Ya, maf'ul bih. Kita tidak usah terjemahkan aja. Ini kedudukan-kedudukan sebagaimana kemarin fa'il, naibul fa'il kan tidak usah terjemahkan ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan ke masing-masing babnya. Cuman secara umum aja kita ringkas saja. Maf'ul bih itu adalah objek, gampangannya gitu. Tapi nanti ada yang agak susah diterjemahkan itu. Seperti tamyiz, maf'ul min ajli. Tidak apa, nanti diterjemahkan dikit-dikit aja. Kemudian yang kedua al-masdaru. Ya, masdar. Masdar itu juga kalau diterjemahkan juga enggak pas. Terjemahnya itu kata dasar. Tapi kata dasar juga enggak mansub juga gitu. Ya. Masdar itu nama lainnya aja ya. Nama lainnya itu maf'ul mutlak. Ya, dia maf'ul mutlak. Saya tulis aja ya. Kemudian yang berikutnya dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman
bisa diterjemahkan keterangan waktu, zaman ya, keterangan waktu. Kemudian dzarful makan artinya keterangan tempat. Ya, makan itu artinya tempat. Makan itu sigoh apa? Kalau dalam shorof, ada yang tahu? Makanun. Sigoh apa? Kalau ditanya sigoh jawabannya apa? Isim makan dari fi'il madhi. Fi'il madhinya apa? Bukan. Apa? Ada yang tahu fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya itu dari kana. Ini pecahannya kata kana. Kana yakunu. Fi'il madhi fi'il mudhari. Masdarnya kaunan. Isim fa'ilnya kainun. Isim maf'ulnya makunun. Nah, fi'il amrnya kun. Nah, seringnya dengar kun fayakun kan itu. Kun itu fi'il amr, yakunu itu fi'il mudhari. Kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Terus fi'il nahinya la takun. Kun la takun. Kemudian setelah fi'il nahi apa? Zaman makan. Makanun. Ya, makanun. Mikanun. Kemudian fi'il alatnya mikanun. Jadi makan itu sendiri sudah isim makan, artinya tempat. Jadi dzarful makan artinya keterangan tempat. Kemudian al-halu. Ya, hal kita artikan di sini artinya keadaan. Hal keadaan. Kemudian yang keenam tamyiz. Nah, tamyiz itu yang terjemahnya kalau diartikan secara letterlock itu tamyiz itu sesuatu yang membedakan. Ya, sesuatu yang membedakan. Tapi dari definisi di ajarannya nanti itu kata yang menjelaskan tentang suatu kalimat yang belum jelas zatnya. Ada suatu kalimat itu sudah mufidah tapi kurang jelas zatnya. Nah, maka zatnya ini yang memperjelas itu namanya tamyiz. Ya, kalau kurang enak terjemahkan, saya terjemahkan aja tamyiz gitu aja. Kemudian al-mustasna. Nah, ini mustasna. Mirip dengan musanna, sering keliru, sering terbalik ini. Mustasna mirip dengan musanna, mirip lagi dengan muannas. Ya kan? Kalau musanna artinya apa musanna? Musanna dua, isnan, musanna itu. Kalau muannas perempuan, lawannya muzakkar. Muannas. Nah, ini mustasna. Baru lagi. Kalau rumah sakit mustasfa. Ya. Mustasna ini artinya yang dikecualikan. Dia isim maf'ul ini. Isim maf'ul, maka kita terjemahkan yang dikecualikan. Kalau pengecualian kan masdar istisna namanya. Jadi istasna, yastasni, istisnaan, mustasnin, mustasna. Nah, kemudian berikutnya ismula. Isimnya la. Nah, ya ini seperti inna. Jadi amalannya seperti inna. Amalannya seperti inna, itu mempunyai isim yang dinasobkan. Cuman syaratnya, la-nya di sini nanti ada syaratnya. La-nya di sini bermakna penafi secara umum. Ya, meniadakan secara umum. Bahasa Arabnya itu la nafiyatul lil jinsi. La nafiyatun lil jinsi. La yang menafikan, meniadakan lil jinsi, jenis secara umum. Itu nanti yang beramal menasabkan isimnya. Kemudian al-munada. Al-munada itu artinya yang dipanggil. Yang dipanggil. Jadi orang yang dipanggil, sesuatu yang dipanggil. Kemudian al-maf'ulu min ajlihi. Nah, maf'ul min ajlihi. Ini artinya
maf'ul itu tidak mesti diartikan objek juga. Kalau objek itu yang maf'ul bih. Di maf'ul min ajli itu artinya itu sebab atau tujuan melakukan suatu pekerjaan. Jadi sesuatu pekerjaan itu dilakukan min ajlihi, dengan tujuannya dia itu, dengan sebabnya dia itu. Jadi maf'ul min ajli. Kemudian maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu maf'ul yang diiringi dengan huruf wawu ma'iyah. Maf'ul yang diiringi dengan huruf wawu ma'iyah. Jadi seperti atof, ya, ada huruf wawunya, tapi wawunya bukan wawu atof. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab ya tidak cuma huruf, kata di dalam bahasa bisa huruf, bisa isim, bisa fiil. Itu sama, katanya sama tapi maknanya bisa berbeda-beda. Nah, di sini maf'ul ma'ah itu maf'ul yang diawali dengan wawu ma'iyah terlebih dahulu. Ada wawu ma'iyahnya. Nanti akan masuk babnya insyaallah. Kemudian khabaru kana wa akhawatiha itu sudah berlalu di pembahasan isimnya kana. Seperti tadi contohnya kana zaidun qaiman. Nah, qaiman itu khabarnya kana, maka dia mansub. Kana dan saudarinya. Kemudian yang berikutnya ismu inna wa akhawatiha. Isimnya inna dan saudari-saudarinya. Sama juga seperti tadi, misalkan zaidun qaimun dikasih inna menjadi inna zaidan. Inna zaidan qaimun. Nah, maka dia menjadi mansub di situ. Kemudian yang berikutnya wattabi'u lil mansubi, dan yang mengikuti yang dinasabkan, mengikuti mansubatul asma tadi. Nah, tabi atau tawabi itu seperti yang kemarin, wa huwa arba'atu asya'a, ada 4 perkara, ada 4 hal, yaitu atof, na'at, atof, taukid dan badal. Na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Nah, coba antum hitung itu. Totalnya betul enggak 15 ya. Dan ini tersebar luas itu, Masya Allah. Tersebar luas tulisan Imam Ibnu Ajurum dalam Ajurumiyahnya, yang tersebar luas itu nuskhah seperti ini, cetakan seperti ini. Ya, beliau menuliskan menuliskan mansubatul asma itu 15. Nah, namun yang disebutkan cuma 14. Nah, di sini antum hitung, kita hitung satu-satu. Maf'ul bih 1. Kemudian masdar dan dzaraf zaman, dzaraf makan, al-hal, kemudian tamyiz, mustasna, ismullah, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabaru kana wa akhwatiha, ismu inna wa akhwatiha, 13 ya. Kemudian tawabi 14. Tawabi itu negatif 1 Pak. Seperti yang kemarin kan marfu'atul asma kan sab'ah 7 kan. Nah, 6 tadi sama 1. Nah, ini hanya 14. Nah, kalau kita lihat syarah-syarahnya Jurumiyah, sebagaimana yang kita pelajari juga di hari Selasa sore ya. Nah, itu Jurumiyah ala thariqah soal wa jawab itu disebutkan yang ke-14 itu ya, itu ada cetakan Ajurumiyah yang lain tapi tidak tersebar luas. Yang tersebar luas itu yang ini. Makanya rata-rata kalau antum nyari di internet penjelasan mansubatul asma bilangnya 15 tapi jumlahnya ya seperti ini, 14. Nah, yang ke-14 yang tawabi itu dihitung ke-15, sedangkan yang ke-14 itu adalah maf'ulnya dzanna wa akhwatiha. Nah, sebagaimana kemarin kita telah bahas
di halaman 13. Ya, halaman 13 di buku kita ini ada babul awamilud dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Ya, ada amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Nah, amil-amilnya apa itu? Ada tiga perkara. Wahya salah satu asya. Kana wa akhwatiha, inna wa akhwatiha, sama dzanantu wa akhwatiha. Nah, kalau kana wa akhwatiha yang nasab apanya kana? Kalau kana masuk ke mubtada khobar, apanya yang mansub? Khobarnya. Nah, tadi sudah disebutkan. Nomor berapa tadi berarti khobarnya kana? Nomor 12. Nah, kemudian inna wa akhwatiha, ya, yang kemasukan inna apa yang mansub? Isimnya inna, itu yang nomor 13 tadi ya. 13. Nah, maka yang 14 itu adalah mubtada dan khobar yang kemasukan donna. Jadi kalau di sini disebutkan berarti al maf'ulaini min donna. Jadi dua maf'ul dari kata donna dan saudari-saudarinya. Di halaman 14. Halaman 14 disebutkan wa amma dzanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Ya, ketemu halaman 14. Dan adapun dzanantu dan saudara-saudarinya fa innaha tansibul mubtada' wal khabar, dia menasabkan mubtada' dan khabar. Nah, ala annahuma maf'ulani laha. Atas atau berdasarkan atas, keduanya itu adalah maf'ul, ya, dua maf'ul untuk donna. Jadi boleh kita katakan dia mubtada dan khobar untuk donna, atau kita katakan dua maf'ul untuk donna. Itu yang ke-14. Jadi kalau kita tulis yang ke-14 berarti ini aja. 14 ya. Berarti al maf'ulani li dhanna. Nah, dua maf'ulnya kata dhanna. Itu yang poin 14. Jadi lengkap semuanya, totalnya ada 15. Ya, kalau yang di tabel itu kan 12 13 jadi satu di kana wa akhwatiha itu malahan. Yang di sini kan yang di tabel 12 13 kana wa akhwatiha, harusnya itu kana wa khobaru kana wa akhwatiha itu nomor 12, 13-nya itu ismu inna wa akhwatiha, 14-nya ini al maf'ulani li dhanna. Dan yang ke-15 tabi'u lil mansub. Namun tidak ada masalah misalkan antum hafalkan najrumiyah sesuai dengan nuskhah yang ada seperti ini, karena memang tersebar seperti ini. Namun nanti paling tidak kita bisa menjelaskan. Yang 14 itu adalah dua maf'ulnya dhanna. Adapun di buku-buku yang lain itu macam-macam. Seperti yang diambil dari madrasah itu beliau ngambilnya dari Mutamimah itu. Jadi kita baca di Mutamimah rujukannya seperti itu. 15-nya pembagiannya itu 11 ya. 11, kemudian yang 12, 13, 14, 15 kan 4 ya. Yang 4 itu tawabi. Nah, karena yang lainnya itu ada yang bisa dimasukkan itu. Seperti dzarful zaman wa dzarful makan itu bisa dijadikan satu. Jadi kita kenali aja istilah-istilahnya ya. Kita urutkan aja.
Jadi yang pertama ini mansubatul asma. Yang pertama al-maf'ulu bihi, dan yang kedua masdar. Kemudian yang ketiga zarfuz zaman. 4 zarful makan. Nah, ini ada yang menjadikan satu. Ini ada yang menjadikan satu, namanya maf'ul fi. Ya. Maf'ul fi. Nah, kalau ini maf'ul bi. Nah, ini ada yang menjadikan satu, maf'ul fi. Ya. Ya, masdarin nama lainnya, kasih nama lainnya. Ini al maf'ulul mutlak. Ya. Masdar nama lainnya maf'ul mutlak. Jadi ini istilah-istilah lain aja, istilah-istilah lain ya, yang kita hendaknya kita kenali juga, karena mungkin ada yang baca-baca buku lain, oh, ini kalau maf'ul mutlak itu apa? Ini dia masdar nama lainnya. Kemudian yang kelima di situ apa? Al-hal. Kemudian yang keenam ya, at-tamyiz. Kemudian yang ketujuh mustasna. Ya. Kemudian yang kedelapan ismu la. Nah, isimnya la. Nah, ini sebagian di buku yang lain isimnya la itu dimasukkan ke pembahasan inna. Ya, karena amalannya seperti inna. Ismula itu dia membutuhkan mubtada dan khobar. Ya, mubtada'nya la itu nanti menjadi isimnya la yang dinasobkan. Nah, khobarnya la itu tetap dia rofa. Ya. Jadi isimnya la, makanya ini apa? Kadang ada yang dijadikan satu. Kemudian 8 9-nya apa? Al munada. Munada ini ada alifnya ya? Ada alifnya ya, al munada. Ya. Kemudian yang 10 al-maf'ulu min ajlihi. Nah, ini ada yang bilang min ajlih atau ya li ajlihi. Ya, ada yang min ajlihi, ada yang li ajlihi. Nah, ini ada dua nama, ada yang menamai min, ada yang menamai li ajlih. Nah, ini jadi satu, ada yang jadi satu. Ini full mutlak. Ini istilah-istilah lain ya. Ini yang ke-11 maf'ul ma'ah. 12 ya. Khabaru kana wa akhwatiha. Dan yang ke-13 ismu inna wa akhwatiha. Nah, yang ke-14 tadi ya, dia al-maf'ulani ya. Maf'ulani li dhanna wa akhwatiha. Yang ke-15 at-tabi'u. Ya. Dan at-tabi'u ada berapa? 4. Ada 4. Nah, yang pertama anak tuh. Yang kedua al-atfu. Yang ketiga
tauqidu. Yang keempat al-badalu. Nah, ini mansubatul asma. Ustaz, kalau untuk tamyiz Iya. ada nggak orang yang mengatakan itu ismul mubham? Bukan, kalau isim mubham kan isim isyarah, isim mausul, itu isim mubham. Dia pembahasannya kemarin di pembahasan ma'rifatul asma, isim-isim yang ma'rifah atau ya al-ma'rifah sama nakirah. An-nakiratu wal ma'rifah itu pembahasan di situ, maka ada isim mubham. Nah, itu bukan isim mubham, kalimat. Jadi kalau tamyiz itu masuknya itu bukan masuk ke isim mubham, tapi masuk kalimat yang mubham. Jumlahnya itu masih mubham. Ya, jumlah yang mubham. Jadi misalkan fil masjidi, nah, isyruna, di dalam masjid ada 20. Isyruna itu 20. Nah, di masjid ada 20. Itu sudah berfaedah, sudah lengkap kalimatnya. Ada mubtada khobar yang didahulukan dan mubtada yang dibelakangkan. Nah, di masjid ada 20. Lah 20 apa gitu loh. Nah, jadi kalimat itu kan belum jelas. Fil masjid isyruna, di masjid ada 20. Lah 20 apa? Nah, 20 rojulan. Nah, ada 20 laki-laki. Nah, rojulan itulah sebagai tamyiz. Jadi dia menerangkan kalimat yang masih mubham, bukan isim mubham. Kalimat yang belum. Ya, kalimat yang mubham. Ya, kalimat yang belum jelas gitu. Sudah sempurna dari sisi susunan kalimat, ada mubtada khobar sempurna, tapi maknanya belum jelas. Ishtaro itu isyrina, aku membeli 20. Membeli 20 apa? Kitaban, buku, ya kan, 20 buku, atau qalaman, pulpen. Nah, itu nanti itu tamyiznya seperti itu. Nah, sudah ada gambaran atau belum? Atau masih kenalan dulu aja? Jadi insya Allah pertemuan ini kita kenalan sama nama-namanya dulu. Nah, besok kita kenal lebih dekat. Nah, tanya alamatnya, pekerjaannya, keluarganya, biar lebih kenal dekat ini. Sekarang kenal namanya dulu aja. Tamam, tidak ada lagi. Masuk waktu isya kita cukupkan aja. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.